manfaat untuk semuanya. Ini kalau ini kalau niatnya kita hadir dipanjangkan umur, kalian sehat walafiat, banyak rezekinya yang halal dan berkah. Wilujeng Sumping, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ibu Ustazah Hajah Yoh Suhati SPD. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di acara bulanan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah ini atau ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah ini bisa kita amalkan dan tentu bisa jadi berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak UKM sudah diperoleh yang kedua oleh staf kerohanian dan bapak-bapak semuanya yang sudah bisa saya sebutkan satu. Sudah saya wakili Lurah Ibu Setiawati
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Juga yang saya hormati RW Ketua Majelis Taklim Mujana, juga ada DKM dan juga para ketua Majelis Taklim. Dan yang sangat saya takzimi, saya muliakan guru kita semua yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita, Ibunda Ustazah Melayu Suherti, yang alhamdulillah Allah sehat walafiatkan dalam berbagai aktivitasnya yang luar biasa. Kembali ya ibu-ibu, semoga pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, membawa kebaikan kepada Kabupaten Karawang dan membawa kebaikan kepada desa kita, Desa Gondang Jaya ya ibu-ibu. Mungkin itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kecuali bagi perempuan ada menstruasi dan nifas. Pak RW pernah men? Alhamdulillah insya Allah. Kalau Pak RW nggak Jumatan mungkin lagi mencret, bukan menstruasi tapi lagi mencret, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan harapan dalam sholat inilah menjadikan perisai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang ditanya oleh Allah nanti bukan tentang hartanya, apalagi jabatannya hanya sementara 5 tahun jadi bupati. Betul. Tetapi yang ditanya adalah tentang ibadah kita, tentang sholat kita. Semoga sholat kita dibenahi dengan murat Al-Quran yang benar. Rukun sholat yang kita laksanakan, membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Maka ngaji di mana-mana yang penting Fatihah jadi yang sempurna. Kalau surat sunnah, silahkan ibu yang dikondang biasanya yang dibaca adalah kul. Yang langganan surat kul Muhammad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, paling banter inna a'tainakal kautsar. Sekali-kali salat subuh pakai anaba, sekali-kali salat subuh pakai waduha belepotan. Inilah ibu-ibu, tidak usah, gak apa-apa kalau nggak bisa, ya bu. Jangan sampai nyasar. Surat langganan kita, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu anggus-anggus. Jelas ya bu? Insyaallah. Mudah-mudahan harapan dalam kehidupan kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menjadikan salah satu perjalanan hidup kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Betul bu? Insya Allah. Kalau zakat bagi yang mampu, silakan zakat melaksanakan. Jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang penyabar. Kita harus sabar dalam kehidupan dan kita qanaah menerima apa adanya di dalam kehidupan. Tapi sholat inilah menjadikan sumber kewajiban sebagai umat Islam. Ya, yang ibu laksanakan dari sholat fajar ya bu, sebelum azan, sebelum ibu sudah sholat fajar. Andai ketinggalan ibu di sini sudah keluar, lalu ibu laksanakan. Di antaranya adalah qobliyah subuh. Jangan pernah ketinggalan. Qobliyah subuh harus dilaksanakan. Di antara surat yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal ghafirun, yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Tetap di dalam pelaksanaan, walaupun ibu bangun jam 9, laksanakan jam 9. Andai ada yang suruh kesiangan, astagfirullahaladzim, karena kalau udah kecapean, kelelahan, karena udah ada ibu yang acara, ibu ada yang hajatan, ada yang repot dengan pekerjaan, lalu ibu bangun jam 9, tetap salat subuh jam 9, dan tetap qobliyah jangan ditinggalkan. Bukan usolli waktu subuh, bukan. Tidak apa-apa kalau memang ibu sengaja ketiduran, tapi jangan kesiangan setiap hari. Nauzubillah min. Dilaksanakan sholat fajar, lalu laksanakan sholat subuh, ya bu. Lalu tidak ada ba'diyah subuh, lalu ibu meraih rezeki dengan sholat duha 6 sampai 12 rakaat.
Ibu Pak RW, sholat duhanya berapa rakaat Pak RW? Oh, 4, alhamdulillah. Maka rezekinya segitu aja Pak RW. Yuk kita jalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan di antara duha 2 ya Bu sampai 12 rakaat. Ya Allah ya Rabb, rezeki yang jauh kau dekatkan, rezeki yang sedikit kau banyakkan, rezeki yang dari langit engkau turunkan, rezeki bawah tanah engkau keluarkan. Aku akan menjemput rezeki yang barokah. Suamiku usaha, kita sholat duha. Rutinitas. Jangan ibu berkatakan sunnah itu, kalau sunnah itu dilaksanakan berapa pahala, ditinggalkan tidak apa-apa sampai mati. Ibu tidak akan sholat duha. Betul? Insya Allah sholat duha ini benar-benar menjadikan salah satu menjemput rezeki yang berkah. Suami usaha, ibu jangan ke warung jam 7 beli rinso, 2 hari ngobrol 2 jam. Ini pekerjaan yang salah. Tolong ibu, tolong. Alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai ketua pengajian rumah dinas bupati. Alhamdulillah 4 periode. Mudah-mudahan sekarang pun masih jadi. Mudah-mudahan saya akan melanjutkan perjuangan insya Allah. Maka harapan di pengajian rumah dinas bupati saya ya Bu, memberikan ustazah-ustazah dengan fikih, tafsir Quran dengan tajwidnya, insya Allah mudah-mudahan akan menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi jelas laksanakan. Setelah ibu sholat duha, lalu awali kembali dengan qabliyah dan ba'diyah, dilaksanakan sholat wajib kita untuk melaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu, mungkin 3/4 malam. Usia kita sudah meningkat. Kiamat sudah sebentar lagi ibu. Tetapi ciri-ciri kiamat apabila tidak ada suara azan pada KM. Ciri-ciri kiamat itu ketika ada salah satunya yang sudah tidak mendengar azan. Tapi sekarang alhamdulillah Karawang dan sekitarnya azan selalu berkumandang dengan masjid-masjid yang indah. Alhamdulillah berarti kiamat masih lama. Alhamdulillah. Kalau perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan udah banyak. Ya Bu, itu tanda-tanda kiamat. Ya Bu, ada tanda kiamat orangnya yang pelit, cap jahe berke-hese dulu diteke itu orang pelit itu ya Bu. Subhanallah. Giliran sodako goceng, giliran beli pulsa 200.000. Astagfirullah. Bu, setelah itu ibu bangkit 3/4 malam. Yang dilaksanakan yang pertama ibu adalah mandi tobat. Ini amalan Imam Ghazali ketika saya pesantren dulu, subhanallah, dibiasakan untuk melaksanakan mandi tobat. Gimana ibu niatnya mandi tobat? Bilang aja sama Allah, ya Allah mau mandi tobatnya? Iya. Kalau ada ngerti, seperti orang Arab, gak lama kayak Indonesia ketika kita umrah, ya Bu, langsung aja orang Arab pada tahu ke masjid Allah. Pakai lama-lama. Kalau Indonesia kan sholat ya Bu berjamaah di Masjidil Haram ataupun di Masjid ya Bu Nabawi, kita malah ya Bu berdiri beberes dulu ya Bu samping sarungnya usolli fardhu cukup lama Indonesia karena niatnya diucapkan dengan nazar dan hati. Tapi Arab udah langsung aja Allah Akbar. Kata beliau ya saya sholat zuhur pasti zuhur, aku tahu pasti sholat zuhur, nggak mungkin saya sholat zuhur jadi asar. Makanya begitu ya Bu, beda mazhab ya Bu. Bangkit 3/4 malam, yang pertama dilakukan adalah mandi tobat. Bagaimana Bu Ustazah mandi tobat? Kita dengan tidak telanjang, maaf ya Bu, jangan telanjang, menggunakan samping sarung mandinya ya Bu. Mandi misalnya pakai samping sarung atau daster, lalu munculkan air ke kaki kanan, kaki kiri, bahu kanan, bahu kiri, ya Bu, kepala kanan, kepala kiri, kalau semuanya seperti mandi junub. Itu mandi tobat. Silahkan dilaksanakan mandi tobat. Apalagi usia ini, Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Kalau ibu sudah 62 lebih 3 bulan, sebentar lagi Bu. Kita tidak kontrak umur dengan Allah, kapan kematian akan terjadi, betul? Tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin, tidak pejabat, tidak rakyat, semua akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setelah mandi tobat,
Ibu laksanakan gelar sejadah dengan membaca syahadat 3 kali, lalu membaca surat An-Nas 3 kali. Gelar sejadahnya supaya tidak ada rasa was-was untuk ibadah sholat malam kita. Semoga menjadi udhuni astajib. Setelah gelar sejadah, lalu ibu yang pertama dilaksanakan adalah sholat syukrul wudhu. Usolli sunatan syukrul wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Kita bersyukur hari ini masih ibu bisa wudhu sendiri. Suatu saat ibu akan memanggil ustazah untuk mewudhukan ibu. Mau wudhu sendiri apa diwudhuin ustazah? Maka silahkan. Kalau yang mampu wudhu sendiri lalu bersyukur kepada Allah. Usolli sunatan syukur wudhu raka'ataini lillahi ta'ala di jam 2:30 malam. Setelah syukur wudhu, ibu laksanakan sholat taubat. Usolli sunatan taubatan raka'ataini lillahi ta'ala. Karena kita manusia biasa yang selalu bergelimang dengan salah dan hilaf, manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada orang lain, pernah kita berbuat hal yang tidak baik, maka beristighfarlah kepada Allah dengan menjalankan sholat taubat. Usolli sunatan taubatan raka'ataini lillahi ta'ala 2 rakaat. Lalu bangkit lagi ibu laksanakan di malam hari dengan sholat hajat. Usolli sunatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu ibu berdoa, Ilahi anta maksudi walidhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, semoga sholat malam ini akan menjadikan ijabah doa. Kata Allah, ya Jibril, lihat hambaku yang sedang sholat malam, dia sedang banyak masalah, dia sedang banyak penyakitnya. Ya Allah, ya ijabah doanya tanpa penghalang. Itulah hebatnya qiyamul lail, sholat malam dengan sholat hajat. Maaf, bisa nggak Dalam saya melaksanakan sholat di antaranya yaitu sholat tahajud. Silakan 6 kali salat. Boleh nggak saya naruh ini agak ke depan? Sholat. Maaf ya. Dari sholat syukur wudhu, lalu sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud 12 kita laksanakan di malam hari. Oh, kurang satu, maaf. Itulah qiyamul lail yang menjadikan keberkahan di sholat tahajud. Mudah-mudahan kita berserah diri kepada Allah dengan ucapan istighfar. Astagfirullah. Nah, setelah sholat ya Bu, termasuk sholat tahajud ini kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan diakhiri dengan istighfar. Istighfar kepada Allah termasuk sayyidul istighfar. Siapa orang di pada sholat menjalankan rutinitas untuk membaca dan mendawamkan istighfar, maka tidak akan ada yang menghalangi untuk masuk ke dalam surganya Allah.
Maka istighfar itulah rasa rendah diri dan rendah hati kita. Bagikan dosa lautan api akan Allah ampuni. Insya Allah. Dalam keterangan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fa huwa fi dimmati lillah." Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh tepat waktu, maka dia berada dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang pertama salat subuh. Salat subuh di suara apalagi gerimis, hujan, ada petir, bukannya langsung ke air, malah menerik selimut. Ada yang kayak gitu, ada. Musik. Berduka. Kalau mendengar ajar subuh subhanallah beda Pak RW. Ketika saya umroh sholat subuh di sana subhanallah, berumroh gitu ya Bu, masih kenapa gitu. Karena saya tanya, kenapa buat kok ini semuanya tutup tokonya? Waduh Ustaz ya, kalau di Saudi Arabia tidak sholat subuh berjamaah, dendanya mahal. Kerajaan Saudi Arabia akan mendenda kepada orang yang tidak sholat berjamaah, termasuk sholat subuh. Makanya kalau di kota ajarnya beda. As-salatu khairum minan naum. Makanya kata orang kota, sholat subuh kita naon-naon. Anggar ya suami tidak beriman dan bertakwa ya Bu ya, malah ngebetulin selimut. Ibunya kalau udah mendengar ajan jangan angkot sama suami, nanti bangun lagi. Gak boleh ya. Kalau pas mendengar pas ada ya Bu, di antara azan kan ada sholawat yang kita bacakan, ibu harus sudah bangun membangunkan suami. Kewajiban kita sebagai istri yang salehah. Itu tentang sholat ya Bu. Simak tentang sholat, tidak ada kewajiban kita yang ditanya oleh Allah, hanyalah tentang sallu kama ra'aytumuni usalli. Apabila orang tidak melaksanakan sholat, bahkan mengakhirkan sholat, neraka wel bagiannya. Itu yang mengakhirkan sholat, neraka wel. Apalagi yang nggak sholat, astagfirullah. Jangan terlalu sibuk lah. Ya Bu, insya Allah tepat waktu yang menjadikan kebahagiaan hidup kita, amin. Insya Allah. Ibu takut kan dalam peristiwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan, maka dipecah-pecahkan kepalanya sampai hancur berdarah, sampai hari kiamat akan selesai siksaannya. Itulah perhitungan Allah bagi orang yang berani meninggalkan sholat. Takut nggak Bu? Ya. Dari sekarang setelah mendengar tausiah siapapun, sholat itu adalah kewajiban dan kebutuhan kita. Kita penting anak yang kecil, ya Bu, apalagi yang udah punya cucu, ya Bu, biar cucu kita menjadi makmum, neneknya menjadi imam. Insya Allah. Alhamdulillah. Di dalam salah satu amal baik kita di sini ada judul tentang jaga lisan. Mulutmu adalah harimau, lidahmu adalah pedang. Awas, ngaji hadir kemana-mana, PRTB hadir, Pesempuro hadir, BKMM hadir, BKMT hadir, HMT Halaqah Majlis Salim hadir, tapi kadang-kadang pulang haji berbuat ghibah, bicarakan aib orang lain. Ini kebiasaan ibu-ibu, tolong. Ketika orang yang sedang berbuat ghibah, subhanallah, maka kata Allah siksaannya digunting lidahnya, panjang lagi, digunting lidahnya, panjang
siksaan. Makanya ibu-ibu yang dari kondang yang solehah, mudah-mudahan ibu kondang yang solehah jangan pernah berbuat gibah, membicarakan aib orang lain sementara aib sendiri banyak. Itu bibirnya kalau udah pulang aja jangan coba-coba, ya bu, bibirnya jaga, jangan coba-coba. Ngelihat orang lain gaul seragamnya dapat kredit, masalah betul. Allah masya Allah. Saya bukan berbicara di sini. Ya, orang lain suaminya ganti mobil, tahu saya di mobilnya DP-nya jadi di BR pas. Itu gila. Apalagi orang umroh. Bu tahu nggak? Tetangga kita umroh itu kan dapat barisan. Masalah betul. Ini gila yang dilaksanakan oleh perempuan. Maka di dalam peristiwa Isra Mi'raj, perempuan yang senantiasa menjadikan gibah maka digunting lidahnya sampai hari kiamat akan selesai siksaannya. Kalau Pak RW nggak pernah berbuat gibah, Bapak DKM nggak pernah berbuat gibah, laki-laki tidak pernah berbuat gibah, tidak ada waktu untuk membicarakan orang lain, cuma laki-laki ngelamun. Kerjaannya sambil merokok, sambil ngopi, Pak RW ngelamun. Apa? Saya punya istri 2. Itu bayangan Pak DKM, bayangan Pak RW, karena cita-cita yang tidak akan terlaksana karena istrinya galak di rumah. Boro-boro 2 Pak RW, 1 gerewel ya Pak DKM-nya, 1 juga belum tercukupi ya Pak DKM-nya. Insya Allah maka ibu-ibunya harus gunakan menerima apa adanya, dikasih resiko sama suami 25 juta sudah terima. Ya, maka di dalam salah satunya 6 perkara yang bisa menghapuskan salah satunya amal baik kita. Hapus, walaupun rajin ngaji, rajin sholat, rajin sodako, tapi bibirnya berbuat gibah, membicarakan aib orang lain, maka semuanya pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya dulu, gibah ini termasuk dosa besar. Ya, maka kerupi, makan, ya. Istilahnya kayak orang Sunda nongkrong karet, ya. Makanya digalak orang perumahan, digalak makannya. Pas ada yang makan sebenarnya yang satu bawa pindang, yang satu bawa rendang terong, yang satu ibunya bawa nasi aja nggak bawa apa-apa. Pas giliran makan nggak diomongin. Pas dia minum nggak tahu namanya nasi aja. Dia suka gitu. Diomongin, amin dia ngomong. Makanya perempuan bibirnya ada 2 Haji, ya. Ada 4 bibirnya. Ya bu, bibirnya ada 4. Yang di atas tetangga yang ngomongin. Untung bibir bawah nggak ngomong. Kalau bibir ngomong nggak bakal dulunya. Maka kalau kayak bibirnya 4 jadi aman, insya Allah. Aman. Dia tidak mau memberikan kesakitan kepada istrinya, tetap satu aja istri rumah dalam bidadari surga. Jadi yang pertama adalah salah satunya al-isrikal bil qalbi. Artinya sibuk dengan membicarakan aib orang lain. Sibuk ngurusin orang lain. Makanya kalau hidup di perumahan, kata orang perumahan teh masing-masing, ya. Udah terkenal kalau hidup di perumahan masing-masing. Padahal udah 19 perumahan saya mengajar, alhamdulillah 4 rumah legislatif yang saya bina Kabupaten Riau, alhamdulillah di perumahan malah damai, baik sama ustazah di perumahan baik. Suka masuk THR, suka ngasih salin orang perumahan untuk alhamdulillah. Jadi insya Allah. Jadi kita jangan sibuk dengan tetangga. Sibuk dengan tetangga akan merugikan kehidupan kita. Udah, jangan repot, jangan rese, jangan ribet. Urusin tetangga, urusin suami. Giliran sama suami cuek-cuek aja, ya bu. Ini ngomongin tetangga paling pintar. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ketika ibu pengantin, ya bu, maaf. Ketika ibu rumah tangga baru punya anak 1, anak 2, melayani suami subhanallah dengan makanan menunya yang sudah disediakan. Papa, silakan kita makan bareng, ya bu. Ada nasinya, sambalnya nggak dicoret, ya bu. Sambalnya dipisin, lalapnya juga subhanallah tinggal diberikan menyirapi, ya bu. Ada omongannya. Sekarang rumah tangga sudah 25 tahun suami nanyain omongan.
Kamu bukan di mana? Di Sembor. Kamu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah. Apa itu sakinah? Saya cuma yakin bukan itu. Jadi sakinah itu tentang mawaddah, berdasarkan rasa cinta, warahmah, penuh kasih sayang Allah. Sekarang jarang ibu kami, termasuk ibu kami mungkin jarang. Kalau melayani suami papa, ini nasinya ya bu, disiupin nasinya. Ada yang itu nggak? Sibuk nggak bu? Sibuk? Orang-orang yang misalnya bu kasih buat suami bodoh amat, makan sendiri, minum kopi sendiri, lah yang melayaninya pembantu. Suaminya menaruh hati sama pembantu. Ya, makanya suami jangan, Pak, saya mau ngaji ya ke RTW, ini bayar kalau masyarakat ke warteg aja. Akhirnya setiap hari suami dikasih ke warteg, akhirnya salah satunya subhanallah yang terjadi, suami tetap mencintai wartegnya. Saking sibuknya mau ngaji, suami dikasihnya subhanallah, pesor duduk, gak mungkin. Sekali-kali istri bikin nasi goreng pakai sosis, ya gua subhanallah pakai hati ayam, pakai udang. Papa, ini nasi gorengnya buatan mama. Dinikmati dulu, jangan dulu berangkat ngaji, sediain dulu suami. Insya Allah, ya bu ya, karena suami adalah imam kita dunia dan akhirat. Artinya sibuk dengan membicarakan aib orang lain, seperti aib sendiri tidak pernah dipikirkan. Seperti salah satunya semut di seberang kelihatan, tetapi gajah di pelupuk kata tidak kelihatan. Ya, itu orang yang berbuat ghibah, membicarakan aib orang lain. Namun subhanallah, salah satunya yaitu dengan qaswatul qulub, artinya hatinya keras. Terkadang lebih keras daripada batu, sulit untuk memberikan nasihat dari guru. Ini dari perumahan, ya bu, termasuk Rodatul Zakah ini tidak semua ngaji karena masyarakatnya. Ya, kadang-kadang masih ada saja yang sibuk di rumah yang tidak ngaji. Ibu kenapa nggak ngaji? Mohon maaf saja, saya belum dikasih hidayah. Masuk. Belum dikasih hidayah. Iya, saya belum bisa ngaji, belum dikasih hidayah sama Allah. Yang dikasih hidayah itu siapa? Orang yang sudah duduk di majelis saleh, Allah yang akan memberikan hidayah. Begitu, bukan di rumah tunggu hidayah. Siapa yang kasih hidayah? Pak RW. Betul? Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak sibuk dengan urusan duniawi, tetapi silakan kejar dunia seakan-akan hidup selamanya, tapi kejar ilmu akhirat seakan-akan besok mati. Insya Allah. Artinya cinta kepada duniawi, hidup kita akan selalu menikmati duniawi, segala aktivitas tertuju untuk duniawi, tetapi semua tidak jauh dengan urusan akhirat. Inilah manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini tadi khomsan qobla khomsin. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat 5 perkara sebelum datang yang 5. Sehat sebelum sakit. Suaranya ini merdu, ini sakit. Ingat 5 perkara sebelum datang yang 5. Sehat sebelum sakit, muda sebelum kaya, sebelum lapar, sebelum sepi. Hidup sebelum mati. Subhanallah, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Lalu kita senantiasa sedikit rasa malu kita untuk senantiasa menghilangkan rasa malu, dan kita senantiasa malu itu adalah sebagian dari iman. Malu ya bu?
Kalau kita nggak nanya 3 hari sama tetangga, maka 40 hari sholat itu tidak terjadi. Kita ya jutek sama tetangga. Kata suami, mah itu tetangga kita lewat kok gak nanya, saya di kamar dia sama saya. Sombong banget. Ya Bu, maka kalau kita 3 hari tidak nanya sama tetangga di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah, 40 hari sholat ibu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasnya 3 hari ya Bu. Maka berdamailah bersama tetangga, karena tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Insya Allah. Segmen berikutnya ya, kuis ya Bu, dari materi yang saya jelaskan. Siap? Pengen hadiah? Alhamdulillah masih banyak hadiah. Materinya udah jelas? Insya Allah diamalkan dalam kehidupan sehari. Ya Bu, insya Allah. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab ngacung dulu lalu ke depan, ya. Segmennya, pertanyaannya. Yang pertama, apa arti sholat yang diawali dengan apa, diakhiri dengan apa? Ibu yang sana maaf, itu yang di belakang, ya Bang. Ya Ibu. Jawabannya yaitu doa adalah sholat adalah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oh, ibu duduk di sini. Pertanyaan kedua, siap ini. Langsung aja ke depan saya bisa. Apa hadis yang menerangkan tentang sholat itu adalah niatnya agama? Silakan ibu ke depan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dari Al-Quran Al-Qiyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu adalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Mariana dari satu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Man aqamaha faqad as-sholatu imaduddin. Man wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Ibu guru, oh iya, saya ibu RT, saya Bu RW, mana Bu RW mana? Bu RW, pertanyaan ketiga Bu RW. Sholat ini adalah curhat sama Allah yang selalu dibaca di setiap sholat kita dengan rasa curhat kita, bahwa sholat itu adalah salah satunya yang menjadikan kebutuhan hidup kita, sehat kita, hukum kita semua berserah diri sama Allah dengan curhat kita sama Allah. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholati wa tusubi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil PRW nanti kasih aja di rumah ya. Sekarang Bu RW di depan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
hancur acara Allah ya. Hidup saya, mati saya, sehat saya semua hanya undang Allah. Pertanyaan keempat, ya, coba contohkan termasuk apa saja yang senantiasa berbuat gibah. Apa itu contohnya yang saya jelaskan? Yang belakang mana yang belakang? Kalau saya bilang salah satu contoh kita juga ngomongin tetangga, ngomongin suami dengan suami, ngomongin orang tua jangan, termasuk ngomongin kalau ngomongin ustaz di belakang. Iya, termasuk ngomongin suami jangan ya. Ya suami saya udah hitam ya Allah pelit ya. Apalagi ngomongin mertua, ya Allah mertua teh kaya raya, di kampung teh tapi pelit kamar kaki jangan dong. Silakan ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Dua. Selanjutnya insya Allah pertanyaan ya Bu, sebutkan tentang rukun sholat. Yang Ibu jelaskan tadi tidak ada ya, tapi tahu tentang rukun sholat termasuk surat Al-Fatihah yang kita baca ya Bu. Nah silakan. Ya silakan yang kita rukun sholat satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi dan kita untuk sholat satu ya, Boleh saya kurang lengkap tapi nggak mau hasil. Kurang lengkap sesuai nanti belajar Indonesia. Ibu silakan bacaan surat ya Bu. Silakan yang hafal untuk membaca walaupun surat itu dibaca sunnah, tapi tolong baca surat Al-Insyirah Al-Nasr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Ya. Udah 6 ya? 6. Udah. Alhamdulillah ini yang beruntung yang jawab. Terima kasih. Nanti suatu saat akan dapat hadiah dari suami tercinta ya. Ada ibu yang Berdiri Ibu.
Terima kasih. Selamat kepada para pemenang dari balai. Alhamdulillah. Baik, tausiahnya singkat padat ini ya. Alhamdulillah, yang penting ada yang berkah kami. Jalankan semua perintah Allah, semua akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang dibawa oleh kita bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, tapi insya Allah yang pertama yang tentang kehidupan kita adalah sedekah. Semoga sedekah ini akan menjadikan pemainnya bagi sekolah jarratin khairiyah, pemainnya bagi sekolah jarratin sanaya. Sedekah ya Bu. Mudah-mudahan sedekah kita insya Allah menjadikan keberkahan buat hidup kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak SAG, tidak SH, itu S apa? Biarkan para ustazahnya yang S1, S2 menggali ilmu agama, Ibu Haja Utami mengamalkan ilmu agamanya, semoga jadi manfaat dalam kehidupan. Lalu yang ketiga adalah Rabbi habli minas sholihin, doa anak yang saleh. Yuk kita semangat dalam ibadah, semangat dalam hidayah, semangat dalam pengajian. Kita mencari ilmu, semoga menjadikan ilmu-ilmu kita menjadi penerang dalam kehidupan kita. Ibu, alhamdulillah, kita bukan ahli surga, tetapi surga merindukan. Surga merindukan. Siapa yang merindukan surga? Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Tanggal 1 ini sedekahnya mudah-mudahan berkah, karena masih awal. Yang biasanya insya Allah di awal bulan mungkin 100.000 atau 50.000. Nanti di akhir Desember Ibu insya Allah di dompet ada 100.000 2 lembar, 50.000 ada 10 lembar, di ujung dompet ada 20.000, paling ujung ada goceng. Mana yang di akhir bulan Ibu kasih? Goceng. Mudah-mudahan nyampe ke surga ya. Jadi insya Allah. Yang kedua, siapa yang dirindukan surga adalah orang yang menahan emosional. Jangan menjadi ibu yang pemarah. Jangan menjadi ibu yang senantiasa marah-marah sama anak, sama suami, namun sudah dijari. Hargai suami. Suami adalah sebagai figur, contoh teladan bagi kehidupan kita. Cintai anak-anak kita. Semoga kita jangan kita ingin dihargai anak, tetapi kita harus bisa menghargai anak. Jangan dipaksakan anak kuliah kemana. Kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi dokter. Tidak. Semua cita-cita semoga dijawab oleh Allah, amin. Anak-anak kita yang penting, anak-anak kita tidak akan pernah meninggalkan sholat, cucu-cucu kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Semoga anak cucu kita menjadi menghafal Quran, menjadi hafal dan hafil, amin. Insya Allah. Ya Bu, yang dirindukan surga yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain meminta maaf. Catat Ibu, yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang dirindukan surga yang kedua, orang ibu yang tidak menjadi pemarah, tidak menjadi emosional. Yang ketiga adalah yang dirindukan surga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Pusing. Bagi bersalawat ya Rasulullah, ya Habibullah, semua ya Rasulullah, ya Habibullah, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lawasana bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bihadillah ya Allah. Alhamdulillah. Terus berlaku kasidahnya ya, harus ada pelatihnya. Nanti Bu Haji Yusri menjadi salah satu juri bentuk tim kasidah kabupaten ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti
mengikuti di sini, latihan terus, semangat terus. Insya Allah yang dilatihnya tentang suaranya penyanyi vokal, tentang koreografinya bagaimana dengan ayunannya, insya Allah dengan rebananya, dengan tepukannya dengan sesuai ya. Insya Allah. Kami dari ASI, Lembaga Seni Qasidah Indonesia, alhamdulillah memberi sebagai salah satunya, yaitu yang senantiasa menjadikan terbangan. Ya Bu, ada terbangan, ada hadrah, ada gabus, ada qasidah. Maka semua akan melengkapi karena dunia karawang adalah dunia seni. Hidup dengan seni itu indah. Hidup dengan olahraga akan bergairah, tetapi hidup dengan ilmu agama akan terarah. Ya Bu ya, hiburan utama qasidahan. Ibu yang sering dibawa malam mingguan karaokean sama suami sering dibawa 200.000 1 jam ada? Ada yang suka dibawa karaokean ke Dewi Air 200.000 1 jam? Boro-boro. Dengan dia beli beras ya Bu daripada karaokean. Nauzubillah min. Kita nggak pernah dibawa karaokean. Ibu sering dibawa ke Tanah Abang sama suami? Ke Mangga 2? Ke Pasar Senen beli baju? Akan beli dia sendiri bajunya. Ibu mah kreatif, beli seragam sendiri tanpa izin suami. Alhamdulillah. Makanya ibu sudah role, nanti sebentar lagi kemarin maulid Nabi warnanya ungu. Nah nanti Rojab direncanakan lagi sama ketua. Apa ya nanti warnanya Rojab? Maka ibu-ibu mah merah, kuning, hijau, banyak di lemari. Mau maulid ganti, mau Rajaban ganti, ridit kagak lunas-lunas. Coba ibu-ibu banyak bajunya luar biasa. Ini pengajian Kabupaten Karawang memang luar biasa hebat Ibu. Termasuk saya nanti ceramah di Bekasi, ya Bu, daerah Pelorak, Bekasi, Sukatani. Wow, yang punya emas dipakai semua. Di kampung sana di Bekasi suka punya emas dipakai semua, mereka kaki-kaki pakai emas ya Bu. Hebat dari sana. Maka ustazahnya biasa-biasa aja saya ngomong ya Allah ya Allah. Nah itulah kehidupan ibu-ibu, beda lagi dengan Pak RW. Pak RW kalau mengajar yang bajunya itu juga alhamdulillah semuanya. Laki-laki gak koko bodas, gak koko putih pasti hitam. Tapi yang penting pakaian kita akan bersaksi yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa wali maqafirana wa bilana ya Gusti Kasihan atas abdi sakanca, abdi sadaya hoyong angka kamegang ziarah kota Madinah ya Rabbi balik maqasidana wa ghafir lana ya wasi'ah. Alhamdulillah, terima kasih para panitia penyelenggara, acaranya sukses berjalan lancar dengan cuaca yang cerah, amin. Alhamdulillah, terima kasih buat seluruh jemaah desa Kondang dan sekitarnya. Benda dan benda mana benda? Lama tak jumpa ya. Alhamdulillah sebentar lagi Rojab. Mudah-mudahan usia kita sampai bulan Rojab. Mudah-mudahan usia kita sampai bulan suci Ramadan. Usia kita sampai ke hari raya Idul Fitri. Yuk kita sucikan hati
semoga kita akan bertemu dengan malam-malam tarawih kita. Mudah-mudahan Allah akan dijawab doa kita semuanya, amin. Mudah-mudahan harapan dalam kehidupan kita insya Allah semua berjalan kaki ibu senantiasa melangkahkan kepada kebaikan, melangkahkan kepada pengajian, niatkan futuran berikut dosa ibu semua sudah diampuni Allah. Alhamdulillah. Insya Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj saya menerangkan tentang siksa kubur. Betapa dahsyatnya siksa kubur, kala jernih yang ada di alam kubur, cacing-cacing tanah yang ada di alam kubur, termasuk orang sujabul amroh yang ada di alam kubur, yang akan menyiksa tubuh kita, menjadikan hamparan dosa-dosa kita. Nauzubillahi min dzalik. Yuk maka laksanakan sholat tepat pada waktunya, sholat malam. Mudah-mudahan jangan ada rasa malas. Mudah-mudahan kita laksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah senjata doa kita yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhina hayatan ulama bimawati suhada wa salami jumlatil awliya wa hina jannah ma'al anbiya'i salatu wassalam. Allahumma tu'alina qoblal maut warhamna indal maut wala tu'azibna ba'dal maut ya bariqal maut wa ya misaqih fajna minal afat wal ahti wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, pejamkan mata ibu. Usia kita bertambah, kesempatan hidup itu berkurang. Usia bertambah, tetapi mudah-mudahan Allah berkati dengan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam godaan setan kemalasan kami dalam beribadah, ya Allah. Semoga kami bisa melaksanakan harta kami menjadi harta yang berkah dengan sedekah kami, ya Allah. Tidak menjadi seperti Qarun, manusia yang tidak beriman. Maka Allah sudah menyimpannya di alam neraka. Ibu, bayangkan wajah orang tua kita yang sudah ada di alam barzah. Beliau yang sudah melahirkan kita ke alam dunia. Beliau di alam barzah menunggu hari kiamat tiba. Ya Allah, ya Allah, kami hanya bisa berdoa sebagai anak yang solehah. Berdoa untuk ayah dan ibu. Saya hanya bisa berdoa untuk suami yang sudah ada di alam barzah. Kami adalah istri yang solehah, mendoakan suami di setiap ba'da sholat. Sumadil arwahi jam'a'ikum berabi wa ba'ikum ummi wa umatikum wa jati wa jadatikum. Ya Allah, orang kami yang berjasa dalam kehidupan kami, beliau belum sempurna sholatnya, ya Allah. Orang tua kami kaya raya tapi belum sempurna catatan sedekahnya, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Jangan kau siksa di alam kubur, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak-anak yang saleh dan saleh, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampun ya Allah dalam siksaan. Kami tak ridho orang tua kami disiksa di alam kubur, ya Allah. Kami tak ridho suamiku disiksa di alam kubur, ya Allah. Belum sempurna dalam salatnya karena ketidaktahuan ilmunya. Kami yang selalu berdoa di pada salat mengatakan, ya Allah, semoga almarhumah orang tua kami tercinta, suami kami tercinta, anak kami tercinta, keluarga kami yang sudah tidur selamanya di alam barzah tak bisa bangkit lagi. Ampuni dosanya, ya Allah. Jangan kau siksa di alam kubur dengan siksaan yang cukup dahsyat. Ya Allah, ya Allah, hari ini kami duduk bersimpuh bersama-sama di Raudatul Jannah, semoga menjadi ahli surga Allah. Ya Allah, ya Allah, kami bersujud lebih lama di hadapan-Mu. Kami sholat malam,
berserah diri kepada-Mu ya Allah, dan apa yang terjadi dalam musibah-musibah yang Engkau berikan. Ada ujian datang dari suami, ada ujian datang dari istri, ada ujian dari orang tua dan mertua, ada ujian dari anak. Semoga kami bisa menjalani ujian-ujian dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Ibu, silakan ibu berhadapan, silakan dua orang, silakan cari sahabat ibu. Ayo ibu berhadapan dengan dua orang. Yuk kita ijab kabul. Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita masih ada sesuatu yang terjadi dengan tetangga kita. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita kalau Allah senantiasa membenci kita. Ya Rabbana wa ilahana wa syahidana anta maulana fansur ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, kami tidak punya masalah dengan tetangga, kami tidak punya masalah dengan saudara. Mohon maaf, apapun yang terjadi masa lalu kami penuh berlimpah dengan dosa, hanya Allah yang tahu. Ya Allah, kami pernah meninggalkan sholat waktu kami pikir, kami pernah meninggalkan sholat waktu kami kuliner, kami pernah meninggalkan sholat karena hajat kami. Berikan kami ya Allah untuk senantiasa Kau ampuni dari dosa-dosa di masa lalu. Rabbana hab lana min azwajina tidak perlu ma'adubat anak dan mutakina imam. Ibu, silakan berpelukan, yuk saling memaafkan. Silakan saling memaafkan dari kesalahan dan kehilangan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, maaf ya ibu. Mudah-mudahan saja tahu nilai waktu, nilai kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Hajah Hidayah Sukarti SPDI-nya. Insya Allah, terima kasih atas ilmunya Bu Ustazah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk surprise masih ada ibu disiapkan 14, 92, 109, 80, 131, 140, 12 dan 45. Diulang, 92, 14, 140, 131, 80, 109, 62, 12, 45. 14, ada 14, 140, 92, 109, 45, 62, 45, 109, oh, 140, ya, 109. 92 ada 109 ada 92 ada 109, ya. Baik. Tunggu saja, boleh tunggu saja. Ini ada beras yang mau ada